Bagaimana memanfaatkan data pelanggan untuk keputusan keuangan yang lebih tepat? Pernah nggak sih bisnis kita harus ambil keputusan besar tapi malah bingung data apa yang paling membantu? Memanfaatkan data pelanggan bukan cuma soal jualan lagi, tapi soal masa depan keuangan bisnis kita. Dan di sini kami akan kasih tahu caranya agar setiap keputusan keuangan jadi lebih tepat sasaran. 1. Kenapa data pelanggan itu penting? Kita semua tahu data pelanggan udah kayak emas digital di era ini. Tapi seringkali data tersebut cuma disimpan aja tanpa digunakan. Padahal data ini bisa jadi peta menuju keputusan yang lebih tepat. Bayangkan kalau kita bisa memahami pola pembelian pelanggan, apa yang mereka suka, kapan mereka belanja, dan kenapa mereka kembali, atau malah berhenti beli produk kita. Data-data ini bisa membantu kita untuk mengurangi pengeluaran yang nggak penting, maksimalkan keuntungan dengan memahami perilaku konsumen, menyesuaikan stok sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, dan semua itu ujungnya berdampak langsung ke keuangan bisnis kita. 2. Langkah pertama, kumpulkan data yang tepat sebelum ngomongin soal analisis. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah mengumpulkan data yang relevan. Data pelanggan itu bisa luas banget, tapi kita nggak perlu semuanya. Cukup data yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Apa produk atau layanan favorit pelanggan? Berapa frekuensi mereka beli? Di mana mereka biasanya berinteraksi dengan bisnis kita, baik online ataupun offline? Kapan waktu-waktu pelanggan paling aktif membeli? Data ini bisa dikumpulkan dari sistem CRM, platform e-commerce, atau bahkan survei sederhana buat pelanggan. Ini adalah langkah dasar yang wajib dilakukan supaya kita punya fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan. 3. Analisis perilaku pelanggan untuk memahami preferensi. Setelah punya data, saatnya kita masuk ke analisis. Salah satu analisis sederhana yang bisa dilakukan adalah analisis perilaku pelanggan. Misalnya, mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Dari sini, kita bisa buat bundling atau paket produk yang menawarkan nilai lebih. Mengetahui kapan waktu puncak pembelian. Informasi ini bisa jadi panduan buat strategi diskon atau promosi yang disesuaikan dengan waktu-waktu di mana pelanggan lebih aktif. Menganalisis produk dengan performa rendah untuk menekan biaya. Produk yang jarang dibeli bisa dievaluasi, apakah perlu ditingkatkan kualitasnya atau bahkan dikeluarkan dari stok. 4. Segmen pelanggan untuk pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi, kebiasaan, dan nilai transaksi sangat penting. Segmen pelanggan akan membantu kita dalam membuat keputusan keuangan yang lebih akurat. Beberapa contoh segmen yang bisa kita buat antara lain pelanggan loyal. Fokus kita di sini bisa berupa program loyalty yang lebih besar karena mereka memberikan profit jangka panjang. Pelanggan yang jarang beli bisa dikasih insentif khusus supaya lebih sering berinteraksi. Pelanggan dengan potensi tinggi. Ini pelanggan yang mungkin belanja besar kalau diberi penawaran yang tepat. Dengan segmentasi ini, kita bisa mengalokasikan anggaran marketing atau promosi sesuai kebutuhan masing-masing segmen, sehingga lebih efisien dan tidak mubazir. 5. Menghubungkan data dengan pengambilan keputusan keuangan. Ini langkah di mana data pelanggan bisa langsung mempengaruhi keputusan keuangan kita. Proyeksi pendapatan. Data pelanggan bisa bantu kita memprediksi pendapatan di masa mendatang. Misal, dari perilaku pelanggan yang loyal atau tren pembelian bulanan, kita bisa estimasi berapa penjualan yang akan datang. Budgeting dan pengelolaan kas. Kalau kita tahu kapan pelanggan paling sering beli, kita bisa rencanakan anggaran dan stok lebih baik. Sehingga arus kas kita lebih stabil dan pengeluaran nggak berlebihan di waktu sepi. Efisiensi biaya operasional. Dengan mengetahui produk atau layanan mana yang paling banyak diminati, kita bisa lebih efisien mengelola biaya operasional. Fokus kita jadi hanya pada produk yang memberikan keuntungan lebih besar. 6. Gunakan teknologi untuk membantu analisis. Mengelola data pelanggan dalam skala besar kadang bisa terasa rumit. Namun ada banyak teknologi yang bisa bantu kita. Misalnya Customer Relationship Management (CRM) untuk melacak interaksi pelanggan, riwayat pembelian, dan preferensi mereka. Tools Analytics seperti Google Analytics untuk mengetahui dari mana pelanggan kita datang, produk mana yang paling sering dilihat, dan bagaimana perilaku mereka di website atau toko online kita. Business Intelligence atau BI Tools untuk memvisualisasikan data dan membantu kita memahami tren secara lebih mudah. Dengan teknologi ini, kita bisa melihat gambaran besar dengan lebih jelas, sehingga keputusan yang kita ambil lebih tepat. 7. Perkuat hubungan dengan pelanggan berdasarkan data.
Data pelanggan bukan hanya tentang angka-angka, tapi juga bisa jadi alat buat kita memperkuat hubungan dengan mereka. Misalnya, personalized marketing. Data memungkinkan kita untuk memberikan penawaran khusus berdasarkan preferensi mereka, membuat mereka lebih diperhatikan. Layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan memahami kebutuhan mereka, kita bisa memberikan layanan yang lebih tepat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Semakin baik hubungan dengan pelanggan, semakin tinggi juga loyalitas mereka, yang artinya kemungkinan besar mereka akan kembali lagi dan lagi. Dan ini tentu saja bagus buat keuangan bisnis kita. 8. Solusi praktis. Ubah data menjadi aksi keuangan. Setelah memahami berbagai potensi dari pelanggan, hal paling penting adalah mengubah data tersebut jadi aksi nyata dalam strategi keuangan. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Tetapkan KPI berdasarkan data. Misalnya, targetkan peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 20% melalui penawaran yang dipersonalisasi. Pantau dan evaluasi secara berkala. Data harus selalu diperbarui dan dievaluasi. Jangan dibiarkan mengendap terlalu lama. Kondisi dan kebutuhan pelanggan bisa berubah, sehingga data harus selalu relevan. Kembangkan strategi konten berdasarkan data pelanggan, dari preferensi produk hingga feedback. Kita bisa menciptakan konten lebih menarik bagi pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi keuangan dengan cara yang lebih positif. Nah, dengan memanfaatkan data pelanggan secara efektif, kita nggak cuma meningkatkan layanan, tapi juga bisa membuat keputusan keuangan yang lebih tepat sasaran. Mulai dari mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, sampai memastikan loyalitas pelanggan tetap terjaga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk optimalkan data pelanggan yang kita punya untuk membawa bisnis kita ke level yang lebih tinggi.